Udah bisa mulai di-record, Pak? Oke, udah direkam tuh. Oke, kita mulai rapat Oke. kita guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Sebentar saya masukkan file PPT-nya. Nah, teman-teman ada kelihatan nih filenya. Ada kelihatan semuanya? Kelihatan ya, udah oke. Oke, udah kelihatan ya. Oke, ya kita mulai aja kalau udah kelihatan. Jadi tugas mata kuliah ini adalah manajemen strategi dengan topik yang berjudul model manajemen strategi yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Dipresentasikan oleh kelompok 1 mata kuliah manajemen strategi, nama yang pertama Ade Chandra, saya sendiri, NIM 220 10 157. Dan yang kedua yaitu saudari Sugita 220 10 159. Kemudian yang ketiga Santi Susanti dengan NIM 220 10 797 MJ 701 kelas ya. Prodi Manajemen dengan dosen Dr. Yusuf Setiadi SH SST MK MM Hum ya oke. Baiklah, untuk seterusnya slide kedua yaitu dibacakan oleh teman saya Santi Susanti. Oke, bisa dilihat. Bisa. Oke, salah ya Allah. Oke, pendahuluan latar belakang manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasi oleh seluruh jajaran di dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan. Maksud dan tujuannya yaitu mengetahui proses manajemen strategik perusahaan, memahami tentang manajemen strategik perusahaan, menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pentingnya manajemen strategi. Selanjutnya. Ruang lingkup manajemen strategi dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan luar eksternal, di mana ekonomi, politik, hukum, sosiokultural, budaya, teknologi, dimensi internasional, dan yang B, stockholder, pelanggan atau customer, klien, pemasok atau supplier, pesaing, suplai tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. Duanya lingkungan dalam atau internal, terdiri dari manusia, finansial, fisik, sistem, dan teknologi. Selanjutnya karakteristik manajemen perusahaan. Manajemen strategik mencakup manajemen organisasi secara keseluruhan, maka manajemen strategik cenderung menjadi suatu pokok bahasan yang dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda, yaitu manajemen strategik meningkatkan efektivitas organisasional, B, manajemen strategik berorientasi jangka panjang. Bisa dilihat tahapan manajemen strategik sebagai berikut: perumusan strategik, pelaksanaan strategi, strategi pembangunan budaya, dan evaluasi strategi. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu slide ke-6 untuk saudari kita Sugita. Bisa membacakan? Silakan. Ya, selanjutnya tingkat strategi perusahaan. Ada 3. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan ditetapkan oleh tingkat manajemen tertinggi di dalam organisasi dan mengarah kepada bisnis apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan. Yang kedua, strategi tingkat bisnis ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi. Dan yang ketiga, strategi tingkat fungsional mempunyai lingkup yang lebih sempit lagi dibanding strategi korporasi dan strategi bisnis.
Satu, pengembangan visi dan misi organisasi. Proses manajemen strategi yang pertama adalah pengembangan visi dan misi organisasi seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, penetapan tujuan organisasi. Proses manajemen berikutnya adalah penetapan tujuan organisasi yang merupakan usaha menerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang sesuatu yang ingin dicapai. Yang ketiga, penyusun dan pemilihan alternatif strategi. Penyusun strategi organisasi dapat dimulai dari analisis terhadap kondisi lingkungan, baik makro maupun mikro, dan melihat prospeknya di masa mendatang. Dan yang terakhir, implementasi atas strategi. Yang dipilih fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Risiko dari manajemen strategik. Yang pertama, waktu yang digunakan manajer untuk proses manajemen strategik dapat menimbulkan dampak negatif atas tanggung jawab operasional mereka. Dan yang kedua, jika para perumus strategi tidak terlibat secara dekat dalam implementasinya, mereka ingin menggelakkan tanggung jawab individual atas keputusan yang diambil. Dan yang ketiga, para manajer strategik harus mampu mengantisipasi dan menanggapi kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan yang menjadi kenyataan. Penutup, selanjutnya kesimpulan manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Penggunaan manajemen strategi membantu memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Saran para pembaca khususnya mahasiswa harus lebih meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang strategi dan keunggulan pesaing. Baik, Terima kasih. baik kawan-kawan, itulah ini juga ada tampilan daftar pustaka untuk sebagai rujukan. Dan kemudian yang terakhir, slide terakhir yaitu ucapan terima kasih kami dari kelompok tim 1 untuk tugas manajemen strategi. Dari teman-teman, saya akhiri, saya stop share. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Pak,